Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Selamat pagi Ibu Guru semua. Masih semangat ya? Semangat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru semua yang telah berkenan hadir di PK Tarbiyatun Sibyan ini. Di sini saya ingin berbagi sedikit ilmu ya Bu ya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin. Baik, untuk yang pertama kali mungkin kita akan gerak-gerak dulu ya. Sudah siap apa belum? Siap. Oke deh, sekarang kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin menjadi pemimpin, yang bersedia menjadi pemimpin. Siapa? Ya. Bu Fatia ya? Silakan maju Bu Fatia. Oke. Juga sih ya. Sangat ke depan. Yuk. Ibu guru yang ada di tempat duduk dimohon untuk berdiri dulu. Berdiri. Oke, sudah siap ya? Ya. Tangan
penerapan dan pengalaman tentang budaya positif yang sudah saya pelajari pada kegiatan calon guru penggerak angkatan 9. Sudah kenal saya semua ya, bunda-bunda? Oke, kelihatan ya di monitor? Ya. Nama saya Fitri Tristiawardani, nama panggilan saya Fitri. Di sini saya mengikuti calon guru penggerak angkatan 9. Kita lanjut. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan dan berbagi ilmu tentang konsep inti budaya positif, di mana di situ terdiri dari perubahan paradigma belajar, memotivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Nah, di sini ada tentang pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ibu guru sekalian, mungkin karena kita masih menggunakan kurikulum K13, di sini saya akan memperkenalkan salah satu kurikulum Merdeka, yakni mengenai profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Sekarang saya tanya dulu nih, di sekolah ibu-ibu sekalian, ada tidak kegiatan yang diberikan kepada anak-anak yang berhubungan dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia? Nah, kira-kira ada yang tahu enggak yang berhubungan dengan kegiatan tersebut, berhubungan dengan keagamaan? Ada ya? Nah, ada. Contohnya seperti apa? Ketika kita di kelas, sebelum memulai pembelajaran atau kegiatan, mestinya kita pintar sekali. Tentunya kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Ketika setelah membaca doa, kemudian ada tidak sikap yang dilakukan anak-anak yang berhubungan dengan mandiri? Ada juga ya. Contohnya itu sudah jelas ketika anak-anak mengerjakan tugas, tentunya mereka harus bisa mandiri. Sudah tidak didampingi oleh orang tua? Dalam kelas anak-anaknya? Luar biasa. Kemudian kreatif. Nah, bapak ibu nggak ada bapaknya ya. Ibu-ibu, di sini juga kita itu dituntut untuk kreatif sebagai seorang guru. Kenapa? Karena kalau di TK itu anak-anak itu tentunya tidak diwajibkan atau tidak harus selalu bermain HP ya. Nah, kalau di SMP, SMA itu kegiatan pembelajarannya sudah menggunakan IT, yaitu berupa HP. Tapi kalau di TK, di sini saya berusaha untuk memanfaatkan barang-barang bekas sebagai media pembelajaran. Karena menurut saya hal tersebut dirasa lebih bermanfaat bagi anak-anak, di mana anak-anak juga akan bisa berkreasi seperti itu ya. Kemudian bergotong royong, ada pernah dilakukan di sekolah? Oke, bergotong royong kalau di TK Tarbiyatus Impian itu biasanya pada
minggu keempat kami mengajak anak-anak untuk berkeliling di sekitar lingkungan sekolah untuk memilih sampah bersama-sama. Nah, itu salah satu kegiatan yang berhubungan dengan gotong royong. Oke, saya rasa ibu guru di sini sudah paham semua ya mengenai profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan di sini saja dulu ya. Mengenai disiplin positif. Nah, di sini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward serta ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi disiplin positif di sini, Bu, mungkin ada yang tahu apa itu sih disiplin positif? Ada yang pernah dengar atau masih belum pernah dengar ya? Nah, mungkin ibu guru sekalian sudah tahu lah apa itu disiplin positif, akan tetapi kata-katanya mungkin masih asing ya. Nah, disiplin positif di sini yaitu pembiasaan yang baik yang dilakukan oleh anak-anak ataupun oleh guru, kepala sekolah serta warga sekolah yang ada di sekolah kita masing-masing. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama tadi profil pelajar Pancasila. Ada apa saja Bu di dalamnya? Coba kita baca sama-sama yuk. Kelihatan ya? Nah, yang profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, luar biasa. Selanjutnya yaitu Ibu Primary Years Program atau PYP, di mana di dalamnya ada apa Ibu? Toleransi, rasa hormat, kegiatan mandiri, menghargai manusia, empati, keikutsertaan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Oke, luar biasa. Dan yang terakhir yaitu keterampilan hidup atau life skill, di mana di dalamnya dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah, di sini bukan hanya muridnya saja Bu, ternyata gurunya juga harus memiliki profil pelajar Pancasila, melakukan profil pelajar Pancasila, kemudian harus memiliki toleransi, rasa hormat pastinya ya. Selain kita mengajarkan kepada anak didik kita, tentunya harus kita mulai dari dalam diri kita sendiri. Oke. Kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjut mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan, memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Ada yang bisa menambahkan? Sebagai manusia ini kita hidup itu membutuhkan apa saja coba? Air. Membutuhkan air, oke. Membutuhkan makanan,
sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Seperti yang Ibu Guru sebutkan barusan, itu sudah luar biasa, sudah benar semua. Di mana bertahan hidup ini kita tentunya membutuhkan makanan. Butuh makanan tidak, Bu? Butuh banget ya. Butuh pakaian? Butuh. Tempat tinggal? Butuh. Keamanan? Butuh. Kesehatan? Butuh. Kalau tidak sehat kita tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, tadi ada yang menyebutkan nih bahwasannya kita butuh pasangan. Ya, termasuk kasih sayang enggak? Termasuk. Kasih sayang dari siapa? Suami, anak, Dari suami, orang tua, dari anak, orang tua, keluarga besar ya tentunya. Oke, kemudian dipedulikan. Nah, Bu Guru di sini mau nggak dipedulikan? Mau banget ya, kalau nggak dipedulikan rasanya gimana gitu ya. Kemudian berbagi. Ibu Guru suka berbagi? Ya. Oke, kerjasama. Selalu dilakukan? Selalu. Kalau antara ayah dan mama tidak bekerja sama, tidak akan menghasilkan Oke. Kemudian menjadi bagian dari kelompok. Nah, yang dimaksud bagian dari kelompok ini tentunya entah itu kelompok dalam berkeluarga, di sekolah, paguyuban atau kegiatan-kegiatan yang lain yang berada di luar sekolah. Misalnya ada ikut PKK atau organisasi yang ada di lingkungan sekitar rumah kita. Kemudian penguasaan, harga diri, harus punya ya harga diri. punya, Harus. Keinginan untuk dianggap. Iya ya, tentu kalau dianggap gimana? Harus ya. Kemudian memimpin, memimpin anak-anak tentunya ya di sekolah. Berprestasi, diakui dan didengar. Harus. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, oke, mampu mengendalikan diri, bisa. Ini sudah ahli ya mama-mama ya. Kalau di rumah, kalau di sekolah sebagai guru juga sudah ahli ya mengendalikan murid-muridnya. Oke. Kesenangan butuh apa tidak? Butuh ya. Sangat butuh. Oke. Di sini ada bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Coba kita tertawa bersama-sama. Alhamdulillah. Hari ini tertawa semua ya. Berarti bahagia, ada yang sedih, tidak ada yang marah ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian untuk dapat mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, di sini ada hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Nah, guru semua, kita fokus dulu pada hukuman. Menurut Ibu Guru di sini, kira-kira sebuah hukuman itu baik atau tidak untuk dilakukan dan diberikan kepada anak-anak kita? Baik ya? Coba kenapa kok menilai bahwasannya hukuman itu baik bagi anak-anak? Mendidik moral, Mendidik moral. Oke. Di sini ada bahwasannya hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba ya. Ketika anak itu melakukan sesuatu yang melebihi batas, nah, kadang kita melakukan hukuman. Hukumannya berupa apa coba? Tobi. Dicubit ya.
barusan yang Ibu Fatihah sebutkan bahwasannya hukuman yang diberikan berupa hukuman positif. Akan tetapi pernah tidak nih Bu Guru di sini atau mama-mama ya dalam mendidik anak-anak di rumah, ketika hukuman itu diberlakukan, misalnya seperti barusan, karena kamu terlambat mungkin ya. Nah, Bu Guru hukum nih, coba baca surat Al-Fatihah 5 kali. Nah, karena anak itu sudah hafal, jadi anak itu enteng mama. Ternyata, saya sudah hafal itu. Nah, kemudian akan diulangi lagi atau tidak kira-kira? Diulangi lagi ya. Nah, karena hukumannya dirasa dan mudah dilakukan. Akhirnya anak itu tidak paham bahwasannya tadi itu dia melakukan kesalahan. Nah, jadi hukuman itu tidak tidak boleh dilakukan karena dapat menimbulkan hal positif dan negatif. Oke, bagaimana caranya supaya anak itu tidak mengulangi kesalahan yang sama? Kira-kira gimana? Dikasih hadiah. Diulangi lagi ya kalau dihukum dapat hadiah waktu. Tambah saya. Hukuman tapi hukumannya ada itu jerah. Gimana itu supaya anak itu jerah? Dijemur di halaman. Dijemur di halaman. Bisa-bisa kita dihukum mama. Karena sekarang ini mencubit muridnya ada kita dihukum. Itu sama dengan tadi melakukan hal-hal yang baik dalam hukum ya. Oke, kita lanjut saja. Oke. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, mungkin Bu Guru nih di sini lebih banyak melakukan hal yang mana nih kepada murid-muridnya? Apakah suka menghukum? Apakah merasa bersalah kalau sudah memarahi anak-anak atau anak-anak di rumah? Apakah kita ini bertindak sebagai teman? Jadi antara murid dan guru itu seperti teman gitu. Ya. Atau sebagai pemantau yang selalu memantau dulu nggak pakai kaos kaki, memantau. Atau sebagai manajer. Kira-kira yang mana nih? Teman. Berarti Bu Guru ini sebagai teman ya muridnya ya, menganggapnya ya. Kalau kemarin itu teman-teman saya itu lebih banyak sebagai penghukum. Karena rata-rata memang teman-teman guru penggerak itu guru SD, SMP, dan SMA. Jadi mungkin lebih banyak hukum ya kalau kita guru TK. Takut ya? Iya. Masuk besoknya. Udah masuk. Jujur rasa. Oke, kita lihat dulu video yang ada di sini. Kira-kira ini termasuk yang mana? Apakah penghukum? Nalan, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke. Kira-kira ini videonya termasuk kontrol yang mana? Penghukum.
2 kali. Sama juga dengan pengapalannya. Oke. Berarti Bu Guru di sini memilih video tadi termasuk penghukum. Karena penghukum itu biasanya berupa fisik. Nah, tadi hukumannya apa? Voli yang tadinya awalnya 2 kali gara-gara melawan ya, membantah. Jadi ditambah sama Bu gurunya 5 kali. Kira-kira ini baik apa tidak untuk dilakukan? Tidak juga. Baik atau tidak? Tidak terlalu. Setengah-setengah berarti ya. Ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada video yang kedua. Nah, sebelum menuju ke video yang kedua, benar sekali yang Ibu Guru sampaikan bahwasannya posisi kontrolnya sebagai penghukum, karena tadi Ibu Gurunya sudah menghardik dan menunjuk-nunjuk ya, menggunakan bahasa yang kasar ya. Kemudian hukumannya berupa fisik karena disuruh berlari. Kemudian dampak posisi penghukum ini, anak bisa menjadi pendendam, penanda. Guru di sini ketika dulu kita flashback saat Ibu Guru menjadi seorang murid, ya pernah tidak ada rasa benci atau dendam kepada gurunya? Saya tidak pernah, Bu. Oh, tidak pernah. Keren sekali. Berarti ikhlas ya? Soalnya tidak pernah di itu. Oh, berarti murid kesayangan ini ya. Oke, mungkin kalau ada ya, tapi mungkin dulu waktu kita masih kecil kita tidak paham bahwasannya hukumannya itu untuk membuat kita lebih disiplin, lebih baik lagi ya. Tapi kalau sudah besar mungkin sudah paham ya, oh dulu saya dimarahi karena saya melakukan kesalahan. Oke. Dan bisa jadi muridnya tidak menyukai gurunya ya, atau mata pelajaran yang diampu. Ayo coba Ibu Guru dulu tidak suka pelajaran apa ini? Matematika. Waduh. Matematikanya masih ada berarti? Makanya milih jadi guru TK. Jadi guru biar gak didendamin sama muridnya. Oke, kita lanjut video kedua. Masih orang yang sama. Sampai Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke. Kira-kira termasuk posisi kontrol yang mana ini? Coba. Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Membuat rasa salah. Nah, kenapa kau memilih membuat rasa bersalah? Karena merasa tidak dan meminta maaf berulang. Oke, Naren merasa bersalah dan meminta maaf kepada gurunya berkali-kali ya. Bu gurunya bahasanya gimana?
Oke. Tepuk tangan dong buat guru semua hebat sekali. Posisi kontrolnya sebagai pembuat merasa bersalah. Kenapa? Karena tadi suara gurunya lebih lembut dari yang sebelumnya ya. Kemudian lebih tenang, tapi kata-katanya agak menyalahkan. Aduh, Naren. Kemudian guru mengatakan hal-hal yang merasa bahwa kesalahan ada pada anak dengan membuat guru merasa menderita. Dampaknya bagi membuat rasa bersalah ini untuk anak yaitu membuat anak merasa bersalah. Apakah tadi Naren merasa bersalah? Rendah diri dan menarik diri dari guru. Oke, kita lanjut ya. Videonya masih sama nih tentang Naren. Oke, kita lanjut. Naren, nggak bosan-bosan Naren. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya rumah bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, termasuk posisi kontrol sebagai apakah video yang barusan ketiga? Teman. Sebagai teman. Kenapa ini kok sebagai teman? menutupi kesalahannya. Oke, jadi komunikasi antara guru dan Naren itu seperti sebagai teman gitu ya? Oke deh, kita lanjut lagi biar lebih cepat. Nah, benar sekali posisi kontrolnya sebagai teman, dimana suara gurunya lebih ramah dan rendah, kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya anak akan bergantung kepada satu orang. Nah, karena tadi sudah dianggap sebagai teman, maka anaknya itu gampang untuk lambat. Ada ibu ini nanti akan kompromi, nah, itu ya. Kemudian anak tidak akan mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Oke, video yang terakhir. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, kalau yang terakhir ini posisi kontrolnya sebagai kita lanjut ya, sebagai pemantau, di mana seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas dari positif atau berhasil.
Kau perlu senantiasa memantau pada anak saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Jadi kalau pemantau ini selalu mengawasi muridnya ya. Kalau muridnya ada pakai kaos kaki, kalau muridnya datang terlambat, itu selalu terpantau oleh guru. Oke, kita lanjut video yang terakhir mungkin ini ya. Naren, Naren lagi mama. Ada yang gimana? Pagi Bu, selamat pagi Naren. maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, yang terakhir ini termasuk apa? Guru-guru cantik. Posisi kontrol. Ya, benar sekali. Posisi kontrol sebagai manajer, di mana suara manajernya netral, tidak emosional, tidak bernada tinggi, tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Kemudian dampak posisi manajer bagi anak. Yang pertama, anak menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah serta bertanggung jawab. Jadi, ibu guru sekalian, yang diharapkan itu sebagai seorang guru, kita itu diharapkan untuk memiliki posisi kontrol sebagai manajer, di mana dari awal sampai akhir anak itu dapat menyadari kesalahannya sendiri, menyebutkan kesalahannya apa, kemudian mencari solusinya sendiri dari masalah yang dia lakukan sendiri, sehingga dapat mengajarkan kemandirian kepada anak tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, oke, ini ada pertanyaan nih. Hormat pada bendera selama 1 jam. Termasuk apa? Hukuman, apa pemantau, apa manajer? Hukuman. Oke. Hukuman ya? Setuju ya? Karena berupa fisik. Kemudian beberapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak dan ibu. Kira-kira termasuk apa? Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Oke, ada yang tidak ada yang salah. Jangan takut salah. Oke, kita lihat jawabannya adalah yang hormat pada bendera selama 1 jam termasuk kemudian membuat merasa bersalah. Oke, lanjut. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak
ibu ya sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu melihat ibunya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Yuk, yang pertama ini yang ayu dong masuk. Nah, yang kedua memantau. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu. Keren sekali ya. Wah, ibu guru hebat ini. Selanjutnya sebagai wah, keren, luar biasa. Yang ini yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Manajer. Manajer? Ya. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Kita lihat. Yeay! Jawabannya adalah berarti guru-guru di sini ini luar biasa. Baru sekali saya berbagi ilmu sudah bisa menjawab ya. Aduh, keren sekali. Kita lanjut. Nah, sekarang tentang keyakinan kelas. Nah, sekarang itu istilahnya adalah keyakinan kelas. Kenapa kok namanya keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab mungkin? Kalau peraturan sering dilanggar, Kalau peraturan sering dilanggar. kalau keyakinan kan harus dari diri sendiri. Oke, kalau keyakinan harus dari Diri diri sendiri. Oke. Oke, luar biasa. Nah, jadi benar seperti yang dijawab oleh Ibu Fatia, bahwasannya kalau peraturan itu biasanya dari gurunya sendiri, dari sekolah, tanpa melibatkan muridnya atau anak-anaknya. Akan tetapi jika keyakinan kelas itu dari guru atau mungkin kepala sekolah ikut terlibat, kemudian anaknya juga ikut terlibat. Bisa juga wali muridnya ikut terlibat dalam membentuk sebuah aturan atau keyakinan kelas. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang kira-kira menurut Ibu Guru nih, keyakinan kelas apa ya yang akan kita buat dan kita berikan atau kita tawarkan kepada anak-anak di kelas. Nah, ini saya kasih contoh. Ini adalah kesepakatan, kelihatan ya? Ya. Kesepakatan yang sudah saya laksanakan dengan murid-murid saya. Nah, jadi kesepakatannya di sini ada kesepakatan apa ini? Yang pertama, datang tepat waktu, tidak terlambat. Kemudian saling menyayangi, tidak berangkat. Oke, kemudian Saling menghormati dan saling menghormati. ya. Kemudian tidak kemudian merasakan mainan kembali pada tempatnya. yang terakhir menjaga Kebersihan sama pada tempatnya. Karena kalau anak TK itu kan masih belum bisa membaca ya, atau mungkin berpikir dengan kritis seperti anak SD, SMP, dan SMA. Jadi yang dilakukan guru TK ini ketika melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, gurunya menyiapkan ya
menyiapkannya. Ini saya siapkan kertasnya dengan tulisan, tapi sebelumnya saya tawarkan dulu ke anak-anak tentang keyakinan kelas itu apa, kesepakatan kelas itu apa, kemudian menawarkan juga anak menyebutkan kira-kira peraturan apa, keyakinan apa yang akan kita laksanakan supaya kita ini lebih baik lagi. Seperti itu. Kemudian jika dirasa sudah cukup, guru menawarkan bahwasannya Bu Guru yang pertama punya kesepakatan datang ke sekolah tepat waktu. Kira-kira anak-anak setuju apa tidak? Setuju. Nah, jika setuju maka anak menempelkan bintang yang sebelumnya sudah saya kasih atau guru kasih ya. Jika anak setuju, tempelkan bintang tersebut. Nah, ini sehingga apa? Anak-anak dengan kesadarannya sendiri dia sudah melakukan kesepakatan dengan gurunya untuk tidak datang. Oke, kita lanjut. Di sini ada yang selanjutnya tentang segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, sebelum lanjut, saya ingin mempraktekkan dulu ya, supaya ibu guru bisa mempraktekannya juga di sekolah masing-masing mengenai keyakinan kelas ya. Tadi sudah saya kasih kertas. Nah, di situ ada kertas. Silakan ibu guru tulis kira-kira kesepakatan atau keyakinan apa yang akan ibu berikan kepada murid-murid di sekolah. Oke, kalau sudah ditulis, boleh ditempel di papan ya. Misalkan punya ingin mengadakan kesepakatan apa dengan muridnya di sekolah. Oke, kalau sudah ditulis boleh ditempel di depan ibu guru. Sudah menulis semua ya? Oke, silakan ditempel ya. Sudah bergerak tak? Biar Saya nulis, Bu. ya, oke. Kira-kira kesepakatan apa? Oke. Kita tempel aja, boleh lebih dari 2 ya? Boleh lebih dari 2. Oke. Mau kebalik atau sudah habis? Sudah garing. Oke. Wow, luar biasa. Ya, Bu. Oke, sebentar. Di sini ada datang ke sekolah tepat waktu. Nah, kira-kira ini wajib nggak? Wajib. Ya. Memang Sangat penting sekali untuk anak-anak itu belajar disiplin. Salah satunya datang ke sekolah dengan waktu. Tidak untuk anak-anaknya saja, gurunya juga ya. Nah, gurunya itu harus rajin juga datang tepat waktu. Kalau bisa lebih dulu mana nih, guru atau muridnya? Gurunya. Keren sekali. Harusnya gurunya yang lebih datang. Tapi pada kenyataannya gurunya ada yang terlambat. pada kenyataannya lebih dulu cacak-cacak yang baik ya. Oke deh. Oke, mulai sekarang, mulai besok diusahakan guru-gurunya ya datang dulu.
membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana? Setuju? Setuju. Setuju ya, untuk menjaga kebersihan dan membiasakan anak melakukan hal-hal yang baik. Selanjutnya ada banyak sekali nih, luar biasa. Tidak makan dan minum di dalam kelas. Kemudian berkata sopan kepada guru. Masuk ya? Mengucap salam dan menjawab salam. Masuk ya? Nah, ini banyak sekali nih. Berpakaian rapi ke sekolah. Oke. Tidak tidur di dalam kelas. Kemudian apa lagi ya? Ini ya, ada yang sama ini. Buang sampah, tidak makan dan minum. Oke, fokus pada yang pelajaran. Oke, luar biasa sekali. Nanti kita terapkan bersama-sama ya di sekolah masing-masing. Dan lanjut lagi, masih semangat? Nah, ini adalah segitiga restitusi tadi ya. Yang pertama, menstabilkan identitas, di mana berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Makanya ketika anak itu melakukan kesalahan, jangan langsung kita memberi hukuman, karena ternyata hukuman itu dilarang ya. Jika dilakukan kita bisa dipenjara. Oke, kita lanjut. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimatnya atau dialognya, kamu pasti memiliki alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Sama seperti yang dilakukan tadi di video guru dengan siapa tadi? Alhamdulillah ya, masih nyambung ya. Oke. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, tadi itu segitiga restitusi ini sama dengan yang control manager ya. Jadi dari awal sampai akhir anak itu dibuat untuk mengakui kesalahannya, kemudian meminta anak itu untuk mencari solusinya. Oke, nah di sini ada sebenarnya hanya sekedar contoh apa yang saya lakukan di kelas saya. Sebagian tugas ini modul 1.4 mengenai budaya positif, yaitu membuat penerapan segitiga restitusi. Di sini berupa video, kita saksikan sama-sama ya. Kalau restitusi di TK, di SD, SMP, SMA itu berbeda karena jenjang anak usia anaknya juga berbeda. Otomatis cara menanganinya juga berbeda. Kita lihat ya bersama-sama. Terima kasih ya. Ada fasilitator saya. Yang perempuan itu fasilitator saya. Yang laki-laki Bapak Meli yang biasanya kesini setiap bulan ya. Ketika belajar
guru itu bukan hanya Naya yang pernah datang terlambat ya, teman-temannya juga ada yang pernah datang terlambat, ada juga pernah ya. Nah, sekarang makanya nih, Naya masih muda kesepakatan yang sudah kita buat. Yang itu yang kita lempar bintang-bintang, masih ingat? Dan gua di sini. Nah, dalam kesepakatan itu ada ucapan yang sudah kita baca bahwa kita tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira kalau Naya datang terlambat ke sekolah, berarti Naya melakukan kesalahan atau tidak? Oh iya, Naya melakukan kesalahan karena terlambat datang ke sekolah. Berarti mulai hari ini Naya harus bisa tidur jangan jam 10 ya. Kira-kira jam berapa ya? Nah, di rumahnya itu berarti yang nonton TV sama yang main HP dikurangi ya. Bisa? Oke, bisa sekali. Nah, berarti mulai besok Naya bisa datang ke sekolah tidak terlambat lagi ya. Oke, Naya bisa nggak berjanji sama Ustazah? Bisa? Untuk tidak datang terlambat ke sekolah. Oke, kita janji dulu ya. Oke. Wah, Naya anak yang hebat, anak yang pintar, anak yang soleha, sudah mau berjanji tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih ya Naya. Sekarang Naya boleh bermain lagi, oke? Yuk kita belajar dulu. Nah, oke. Ini adalah salah satu tugas saya. Jadi kalau anak TK nggak apa-apa belum saya. Kalau dengan murid yang lain, berbahaya. Oke deh. Nah, tulisan itu adalah contoh restitusi berupa posisi kontrol sebagai manajer. Jadi guru itu dari awal menanyakan, setelah itu bertanya, kemudian mencari solusi bersama dengan anak apa yang bisa dia lakukan selanjutnya, kemudian melakukan kesepakatan supaya anak tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, masih semangat apa tidak ini? Semangat, semangat. Sudah selesai nih. Ya, kita akhiri dengan ucapan terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ibu guru hebat yang mau bersedia hadir, meluangkan waktunya datang ke sini, mendengarkan saya berbagi ilmu yang saya dapat dari kegiatan saya mengikuti guru penggerak ini. Oke, sebagai penutup yang terakhir kita breaking lagi ya. Ya. Mana semangatnya? Luar biasa. Siapa yang mau beri contoh? Gantian. Yo. Hebat. Dan cantik. Ya, saya saja yang jadi contohnya. Oke, sudah siap? Tangan ke atas menggambar lima, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan bernama, tunjukkan kaki siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, gulung-gulung tangan ditunjuk, ular berikan pada pundak, kanan kiri atas bawah siapkan doa. Satu jari kanan, satu jari kiri, mengaku menjadi guru.
berjiwa tak baca. Pelajari kanan, pelajari kiri, bukan menjadi tempat buat kamera cekik. Pelajari kanan, pelajari kiri, bukan menjadi tempat buat terbalik. Pelajari kanan, pelajari kiri, bukan menjadi tempat buat terbalik. Pelajari kanan, pelajari kiri, bukan menjadi sepuluh siap berdoa. Oke, tepuk tangan yang luar biasa. Baik. Hebat sekali ya mama-mama di sini. Dengan berakhirnya breaking ini berarti berakhir pula perjumpaan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu guru yang sudah bersedia hadir di TK Tarbiyatus Impian dan mau berbagi ilmu dan mendengarkan ilmu yang saya bagikan bersama, bekerja sama membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya sebagai guru penggerak. Calon guru penggerak, masih calon karena masih belum lulus ya. Oke, sekali lagi terima kasih, semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat dan dapat juga diterapkan di sekolah ibu guru semua masing-masing. Tetap semangat! Semangat!